Faslun firriddati, penjelasan mengenai murtad. Ini merupakan subbab dari babul iman. Hiya afhashu anwa'il kufri. Murtad ini termasuk kekufuran yang paling menjijikkan, ya, paling keji. Afhasu anwa'il kufri. Qala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, menyampaikan kepada kita yang mana ini prinsip, ya, prinsip penting sekali. Innallaha, sungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni, an yushraka bihi, yang berbuat syirik, wa yaghfiru, Allah itu mengampuni, ma duna dzalika, selain perbuatan syirik, liman yasha, ya, liman yasha, bagi sesuai bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik, siapa yang menyekutukan Allah, ya, billahi, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh tersesat sangat jauh sekali. Wa qala ta'ala innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Innahu, sungguhnya, may yusyrik billah, orang yang syirik atau orang yang mempersekutukan Allah, faqad haramallahu alaih, sungguh Allah mengharamkan bagi dia, al jannata, surga, wa ma'wahun nar, tempat tinggalnya adalah di neraka. Wa ma lizzalimina min ansar, bagi orang-orang zalim tidak ada penolong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja Ibnu Majah wal Baihaqi an Abi Ad-Darda qala awsani khalili Rasulullah sallallahu an la tusyrik billah syai'an wa in quti'ta au khuriqta. Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi ini menyampaikan riwayat dari Abi Darda. Ini disingkat, ya, langsung ke Abi Darda. Nah, Abi Darda menyampaikan, Ausoni memberikan wejangan, wasiat kepada saya, Khalili, kekasihku, Rasulullah SAW, an la tusyrik billah, jangan Anda, kata Rasul, menyekutukan Allah. La tusyrik billah syai'an, janganlah Anda sedikit pun menyekutukan Allah. Wa in quti'ta au khuriqta, meskipun Anda dipotong, ya, dipenggal atau dibakar. Luar biasa. Wala tatruk sholatan maktubatan, jangan Anda tinggalkan sholat wajib secara sengaja. Faman tarakaha muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad bari'at minhu zimmatu, maka dia terlepas, maka dia tidak dilindungi lagi oleh naungan atau jaminan atau perlindungan Allah. Jadi dia sudah dihilangkan dari perlindungan Allah. Wala tashrabil khamra,
Jangan Anda minum khamr, fa innahu, karena khamr miftahu kulli syarrin, ya, kunci segala macam kejahatan, kunci segala macam keburukan. Wa Tabarani man badala dinahu faktuluhu. Jadi Imam At-Tabarani ini menyampaikan riwayat hadis, man badala dinahu faktuluhu, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah orang itu. Wala yaqbalullah, wala yaqbalullahu taubata abdin kafaru ba'da islami. Wala yaqbalullah, Allah tidak menerima taubata abdin, taubatnya seorang hamba, kafaro, yang dia kafir, ba'da islami, setelah sebelumnya memeluk ajaran Islam. Madama musirron ala kufrihi. Sini dijelaskan oleh mu'alif rahimahullah bahwa yang dimaksud dengan Allah tidak menerima tobat hamba yang kafir setelah dia beragama Islam, itu maksudnya adalah madama, selama musirron ala kufrihi, selama dia bersikukuh dalam kekafiran, ya. Jadi kalau dia masih dalam kekafiran tidak akan diampuni tobatnya. Wa Syafi'i wal Baihaqi, ini ada riwayat dari Imam Asy-Syafi'i dan Imam Al-Baihaqi yang meriwayatkan hadis, man ghayyara dinahu fadribu unuqahu, siapa yang mengubah agamanya, maka penggalah lehernya. A'adanallah bihinha bimannihi wa karumihi min rabbil alamin. A'adanallah, semoga Allah melindungi kita, minha, dari kemurtadan, bimannihi, dengan anugerah, wa karumihi, dan kemuliaan, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Iwan fila. Jadi di dalam hadis-hadis ini, dari mulai Al-Quran dengan tadi hadis, ini sudah jelas, ya. Sudah jelas sekali qarinah yang muncul di sini adalah qarinah yang jaziman. Jadi qarinah yang pasti. Qarinah yang pasti yang menunjukkan bahwa kemurtadan ini betul apa yang disampaikan oleh mu'alif, yaitu ya afhasyu anwa'il kufri, perbuatan keji yang paling buruk, gitu ya. Murtad ini, ya, perbuatan kekufuran yang paling menjijikkan, murtad ini. Adapun tadi disebutkan dalam hadis, ya, beberapa hadis itu faktuluhu, ya, atau fadribu unuqahu, itu tidak dipahami langsung eksekutornya adalah yang membaca hadis, enggak, ya, tapi itu berkaitan tentunya dengan wilayah nanti peradilan. Jadi itu kalau wilayah ukubat itu, jadi kalau dalam hadis bertemu dengan frase-frase ukubat, nah maka iman fillah kita memahaminya dua. Yang pertama itu adalah qarinah jazim, tegas, yang menunjukkan kepastian, keharusan, kewajiban, keharaman. Terus yang kedua, eksekutornya itu tentu bukan masyarakat umum, tapi nanti akan diserahkan sebagaimana nanti di ujung dari bab riddah ini, ya, bab riddah ini nanti akan ada keterangannya, ya, insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna min anwa'iha an ya'zima mukallafun mukhtarun alal kufri fi zamanin qaribin au ba'idin au yataraddada fihi. Wa'lam, perhatikan, anna, bahwa min anwa'iha, ragam dari kemurtadan, ya, ragam dari kemurtadan. Di sini akan dijelaskan secara panjang lebar, ini betul-betul detail sekali, bahkan dikasih contoh.
one by one oleh mu'allif rahimahullah. Nah, di sini katakanlah yang pertama, an ya'zima mukallafun mukhtarun. Ya'zima mukallafun mukhtarun. Jadi seorang mukallaf yang dia terbebani hukum syariah, mukhtarun yang dia punya kehendak, alal kufri, ya. Ya'zima mukallafun mukhtarun alal kufri. Jadi seorang mukallaf yang dia punya pilihan sendiri, dia bertekad untuk kafir, bertekad untuk kufur. Fi zamanin qaribin au ba'idin au yataraddada fihi. Baik masa, pokoknya kapanpun lah dia berazam seperti itu, maka murtad itu manusia seperti ini. Au yataraddada fihi. Yataraddada fihi ini meskipun dia ragu, sama gitu. Jadi dia mau bertekad murtad jangan ya. Nah itu dia, nauzubillah, dia sudah pada saat ragu pun dia sebetulnya sudah murtad. Au yu'alikohu bil lisani awil qalbi ala syai'in walau muhalan aklian fayakfuru halan. Poin yang keduanya tadi ragu ya. Yang pertama, si mukallaf ini nekat untuk kufur, maka dia ketika itu sudah murtad. Atau yang kedua, dia ragu mau kufur atau enggak, dia pun juga sudah murtad. Nah, yang poin yang ketiga, ya, yu'allikohu bilisani, menggantungkan dengan ucapan, atau kemurtadan ini dia lisankan gitu ya, dia lisankan, awil qalbi, atau dia tanamkan dalam hatinya, ala syai'in, ya, mengenai sesuatu yang berkaitan dengan murtad tadi itu. Walau muhalan aklian, meskipun seolah mustahil, fayakfuru halan, maka ketika itu dia sudah jadi kafir. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau ada seorang yang melalui ucapan, dia berkomentar melalui ucapan atau hatinya kepada sesuatu yang itu menunjukkan kekufuran, nah maka meskipun seolah-olah nggak mungkin lah dia kayak begitu, padahal mah dia itu sebetulnya fayakfuru halan, ini menjadi kufur saat itu juga ya, nauzubillah min dzalik. Makanya ucapan lisan termasuk juga pikiran hati ini harus dijaga. Tidak boleh terbesit, tidak boleh terbesit apapun yang itu mengarah kepada kekufuran. Waliyadzubillah. Poin yang ketiga, poin yang keempat, au ya'taqida ma yujibuhu au yaf'alahu. Ma ya'taqida ma yujibuhu au yaf'alahu, atau meyakini sesuatu yang mendorong dia menjadi kafir, atau dia melakukan sesuatu yang menyebabkan dia jadi kafir juga. Ini juga poin yang keempat. Ini sesuatu itu banyak ya, gitu ya. Jadi dia bisa melakukan apapun ya. Ma yujibuhu au yaf'aluhu. Jadi dia bisa, ketika dia meyakini sesuatu yang bikin dia kafir, atau sesuatu yang dia lakukan jadi kafir, nah ketika itu dia murtad gitu ya. Nauzubillah. Au talafadho bima yadulu alaihi ma'atiqadin au inadin au istihzain. Nah, selanjutnya poin yang katakanlah yang keenam ya. Nah, poin yang keenam ini di sini disampaikan ketika seseorang talafadho, berucap, menyampaikan, bima yadullu alaih, dengan sesuatu yang bisa menunjukkan kekufuran ya, ma'tiqadin dengan keyakinan, au inadin dengan keingkaran, au istihzain dengan hinaan,
Nah, ini juga sama gitu. Jadi kalau dia berucap, ya mengucapkan sesuatu yang menunjukkan kekufuran, dibarengi dengan keingkaran, ya dibarengi dengan penghinaan dan keyakinan dia mengenai kekufurannya ini, nah maka ini juga masuk kategori murtad. Selanjutnya, sebagai detilan dari poin yang ke tadi ya, talafadhu ini detilannya, dia disampaikan kayak gini. Ka'an ya'takida kidamal alam awir ruh au hudusa soni' katanya. Seperti ada orang yang meyakini alam ini abadi. Ya, alam ini abadi atau jiwa itu abadi. Spirit ya roh itu abadi. Atau meyakini bahwa sang pencipta itu sebetulnya palsu, misalnya gitu ya. Nah, ini dia sudah murtad ini kayak gini. Dalam konteks poin yang ke-6 ya. Talafadhu bima yadullu alaihi. Nah, itu detilannya. Contoh dari poin yang ke-6. Nah, terus poin selanjutnya tadi 6 ya, berarti 7. Au yanfiya ma huwa sabitun lillahi ta'ala bil ijma'i kal ilmi wal qudrati au yusbita ma huwa manfiyun anhu bil ijma'i kal launi. Nah, di sini dijelaskan au yanfi, kalau ada orang yang mengingkari ma huwa sabitun lillah ta'ala, mengingkari sesuatu yang memang mutlak milik Allah Ta'ala ya, ketetapan Allah, ketentuan Allah, bil ijma, yang mana sifat ini gitu ya, atau deskripsi ini adalah memang milik Allah berdasarkan ijma, seperti kal ilmi, seperti Allah punya sifat maha mengetahui, wal kudroh gitu ya. Jadi kalau ada orang yang menafikan kudroh dan ilmunya Allah, nah dia murtad. Jadi tidak terbatas sifat ilmu dan kudroh, ini contohnya aja ya. Misalnya kalau ada yang menafikan sifat Allah yang lainnya, nah itu juga sama, murtad. Poin yang ke-8. Au yusbita ma huwa manfiyun anhu bil ijma kalaun. Atau dia malah mengakui sesuatu yang terlarang bagi Allah, terlarang bagi sifat Allah misalnya berdasarkan ijma. Misalnya di sini kalaun memiliki warna, seperti warna ya, Allah itu berwarna. Nah itu nauzubillah murtad ya. Atau sifat manusia suka berkeluh kesah, itu disandarkan kepada sang pencipta, itu juga sama, itu juga murtad. Nah itu nggak boleh. Nah ini ketentuan menurut mu'alif ya seperti itu. Di sini catatannya bil ijma ya, karena sudah ijma mengenai sesuatu yang mustahil bagi Allah, itu jangan diakui sebagai bagian dari Allah, itu nauzubillah, tidak boleh itu. Nah itu masuk ke murtad. Baik, selanjutnya menurut mu'alif, au ya'takida wujuba ghairi wajibin kasolatin sadisatin wa saumi ghairi ramadana. Waduh, ini kayak kalangan liberal nih, kayak begini nih. Jadi jauh-jauh hari mu'alif ini luar biasa. Ya Allah, jadi beliau sudah betul-betul menggambarkan contohnya seperti apa gitu. Lihat saja di poin ke-9 ini, kalau ada seseorang yang ya'takida, meyakini wujuba ghairi wajibin, meyakini sebuah kewajiban padahal itu tidak diwajibkan,
bahkan tidak ada dan tidak disyariatkan. Kasolatin sadisatin, seperti sholat 6 waktu, dia meyakini ada sholat 6 waktu, wasaum gue Ramadan, dan dia meyakini ada saum wajib. Ya, misalnya saum wajib Muharram, saum wajib Rabiul Awal misalnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu semua murtad ya. Jadi meyakini kewajiban yang itu tidak disyariatkan, itu bisa murtad itu. Poin yang ke-10. Au yasyukka fi takfiril Yahudi wa Nasoro. Nah, hati-hati ini. Atau ada seseorang yang dia ragu mengenai kekafiran Yahudi. Kekafiran Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau ada orang yang meragukan kekafiran Yahudi dan Nasrani, murtad, kata mu'atif ya, rahimahullah. Kenapa bisa seperti itu? Jadi ini rumusannya kan seperti itu. Rumusannya dari mana? Dalil. Gitu. Karena ini sudah ada dalilnya. Tapi oleh para ulama diringkas, luar biasa. Jadi enak kita melihat mana yang murtad, mana yang tidak, ketahuan kriterianya. Tapi sekali lagi, Al-Fakir tekankan, masalah kemurtadan ini adalah masalah institusi ya. Ini hanya dalam tataran keilmuannya ya, dalam tataran keilmuannya, tataran epistemologis katanya gitu. Tapi nanti untuk aksiologisnya, untuk penerapannya, pelaksanaannya, karena berkaitan dengan iqab sanksi, nah ini nanti berkaitan dengan pengadilan, gitu ya, berkaitan dengan kekuasaan ya, berkaitan dengan sultan kalau dalam istilah fiqh siyasah. Selanjutnya, katakanlah poin yang 11. Ka'an yasjuda li makhlukin qasanamin wa samsin. Contoh, ada orang yang sujud ke makhluk, sujud ke patung, sujud ke matahari dan lain-lain. Nah, ini juga sama murtad. Au yamsiya ilal kanais ma'aliha bi zihim ya, bi zihim minaz zananir wa ghairiha. Jadi yamsi ilal kanais ma'aliha bi zihim minaz zanazir wa ghairiha. Jadi ada orang yang jalan ke gereja, masuk gereja, lalu akrab sekali dengan penghuni gereja itu. Ya siapa kalau bukan kaum ahlu kitab ya. Nah, terus juga bizihim. Ini katakanlah berhias atau berbusana mirip dengan mereka. Nah, seperti apa? Minaz-zananir wa ghairiha. Ini seperti tali, ikat pinggang dan lain-lain ya. Ini tasyabuh gitu. Ya udah mata tasyabuh, masuk lagi ke gereja gitu ya, masuk ke tempat peribadatan mereka. Coba ini masuk kategori murtad loh ini ya. Tapi ini di sini ada catatannya ya. Jadi di sini di catatannya itu ya, bizihim ya, bizihim minaz zananir. Oh, jadi ada siar yang diridhoi gitu kelihatannya ini. Jadi orang ini masuk ke gereja dalam konteks apa? Dalam konteks dia mengakui eksistensi dari kebenaran ajaran tersebut. Dengan cara apa? Ya tadi itu dengan bermanis-manis. Ya. Bahkan mungkin dia pakai topinya, pakai bajunya. Waduh, ya Allah, ini kok jadi ingat pejabat ya. Baik, poin yang ke-13. Au yulkiya waraqatan fiha say'un minal Qur'an. Awil ilmi syar'i awismillahi ta'ala awismin nabi aw malakin fil mustaqdarin walau tahiran kazubakin
au makhatin. Selanjutnya, katakanlah poin yang ke-13. Nah, di poin yang ke-13 ini disampaikan bahwa yulkiya warokotan fiha sayun minal Quran. Kalau ada orang yang melemparkan lembaran yang mengandung Quran, au ilmi syar'i, mengandung ilmu syar'i, au ismillahi ta'ala, atau kertas itu mengandung lafaz Allah Ta'ala, au ismin nabi, atau mengandung nama nabi, au malik, ya, au malak, mengandung nama malaikat, fil mustaqdarin, dilemparkan ke tempat yang kotor. Nah, ini dia, maka seketika itu murtad ya. Walau tahiran, walaupun tempatnya bersih, suci misalnya. Kazubakin au makhatin gitu ya. Tempat ini ya, tempat yang berkaitan dengan liur dan ingus lah gitu. Ludah ya. Di tempat meludah misalnya. Poin yang ke-14. Au yulattiha dzalika au masjidan bin najasin walau ma'fuan anhu. Nah, selanjutnya yulattiha, melumuri, membasahi, dzalika, ya, membasahi kertas tadi, au masjidan, atau mengotori masjid, bin najasin, dengan najis, walau ma'fuan anhu, meskipun najisnya katakanlah najis ringan ya. Ya, ini sama. Loh, kenapa bisa gitu? Karena ini bicara soal penghinaannya. Nah, gitu. Bicara soal konteks istihza'nya ya. Di awal kan udah dijelasin. Ada catatan penghinaannya. Nah, ini sekecil apapun aktivitas, kalau dia dalam rangka menghina, murtad gitu. Ini dalam konteks akidah ya, dalam konteks ridah ini. Makanya harus hati-hati ini. Tapi kalau dalam konteks ketidaksengajaan ya nggak ada urusannya. Ini dalam konteks istihza, menghina. Poin yang 15. Poin yang ke-15 di sini disampaikan ka'an yunkira nubuwata nabiyin ujmi alaih. Ya, ujmi alaiha. Contoh yang lainnya lagi di sini disebutkan ketika ada seseorang mengingkari secara mutlak sebuah nubuah, ya, nubuah dari seorang nabi yang sudah disepakati kenabiannya. Jadi kalau ada yang mengingkari nabi-nabi yang sudah disebutkan dalam Quran, nah ini tidak boleh ya, tidak boleh, ini masuk kategori murtad. Poin yang ke-16, kalau sebelumnya itu kan penghinaan ya. Nah, kalau ini pengingkaran, 16, yang 15 tadi. Poin yang ke-16, au inzala kitabin kadzalika kataurati wal injili wa zaburi Dauda wa suhufi Ibrahim. Di sini juga sama. Ketika ada seorang yang mengingkari turunnya kitab sebagaimana tadi dijelaskan yang sudah disepakati, seperti Taurat, Injil, Zabur, Daud, ya, Suhuf Ibrahim. Nah, ini semua kalau diingkari murtad ya. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya 17, au ayatan minal Qur'ani mujma'an 'alaiha kal muawwidzatain. Termasuk di sini disampaikan juga kalau ada yang mengingkari satu ayat saja, satu ayat Al-Qur'an, dan itu adalah riwayat yang mutawatir. Misalnya ada yang mengingkari surat Muawwidzatain,
Al-Falaq dan An-Nas, satu ayat di situnya misalnya, nah itu murtad ya, nauzubillah min dzalik. Yang selanjutnya, ayun kira wujuba wajibin au nadba mandubin au tahrim haramin au tahlila halalin ujmi alaiha wa ulima minad din bid darurah ka raqatin min ihdal maktubati wa saumi ramadan. Yang 17 di sini disampaikan kalau ada seseorang mengingkari sebuah kewajiban syariat yang jelas wajib atau mengingkari kesunahan suatu hal yang sunnah atau mengingkari keharaman sesuatu yang sudah dijelaskan haram atau mengingkari kehalalan sesuatu yang sudah dihalalkan berdasarkan ijma, berdasarkan kesepakatan dalam konteks aturannya tadi itu hukum syaranya itu sudah disepakati sebagai bagian yang qat'i misalnya wa ulima minad din ad-darurah dan juga diketahui bahwa tadi itu adalah ajaran yang bagian dari agama yang itu penting, yang itu sudah lumrah ya. Karokaatin seperti satu rokaat min ihdal maktubati ya, mengingkari wajibnya satu rokaat dalam sebuah sholat wajib. Wa saum Ramadan, mengingkari puasa Ramadan. Terus juga karwatibi wa sholatil aid, juga mengingkari sholat rawatib. Ini sebagai contoh mengingkari sesuatu yang sudah sunnah, dijelaskan kesunahannya. Wal aid juga sama sunnah. Ka syurbil khamri, juga mengingkari minum khamr, maksudnya mengingkari yang haram ya. Jadi kan minum khamr kan haram. Nah ini contohnya ya, contoh mengingkari sesuatu yang haram padahal sudah jelas keharamannya. Mengingkari keharaman minum khamr, wa zina, mengingkari keharaman zina, wa liwat, ingkar kepada liwat, hukum liwatnya itu haram. Wat il haid, mengingkari keharaman mendatangi wanita atau istri yang haid. Wa idai muslimin, juga mengingkari hukum yang jelas bahwa dilarangnya menyakiti sesama muslim. Wa akhdi muksin, mengingkari keharaman ya, mengingkari keharaman pajak di sini katakan. Wa riba, mengingkari keharaman riba. Wa riswah, mengingkari keharaman riswah. Wa sholatin bila wuduin, dan juga mengingkari keharaman sholat tanpa wudu. Kalbai wa nikah, dan juga di sini sama ketika ini contoh untuk yang halalnya ya, kalbai wa nikah itu. Kalbai wa nikah, jadi ketika sudah dihalalkan, jual beli nikah itu halal, ya, mubah misalnya. Lalu diingkari kehalalan dan kemubahannya ini, itu juga sama. Jadi di sini siapapun yang mengingkari sebuah kewajiban padahal sudah jelas wajib, mengingkari sebuah kesunahan padahal itu jelas disyariatkan sunnah, termasuk mengingkari keharaman yang itu sudah jelas keharamannya, atau mengingkari kehalalan yang sudah jelas kehalalannya, nah ini semuanya masuk kategori murtad ya. Tadi sudah dijelaskan contoh-contohnya. Kalau ada orang yang mengingkari kehalalan poligami kan halal ya. Terus ada yang mengingkari, disertai itikad, keyakinan, disertai ajamnya, apalagi ditambah dengan penghinaan, oh itu udah murtad. Nauzubillah min dzalik. Diambil contoh yang demikian itu karena yang sekarang suka viral ya, kadang-kadang gitu. Sama misalnya zina atau minum narkoba, mengkonsumsi narkoba kan haram. Nah terus mengingkari keharamannya, nah itu sama. Jadi siapapun yang mengingkari sesuatu yang sudah jelas hukumnya, yaitu nggak boleh. Dia masuk kategori murtad. Selanjutnya poin yang ke-19. Au yunkiro ijazal Quran au suhbata Abi Bakrin radhiyallahu an. Ada orang mengingkari kemujizatan Quran
atau mengingkari persahabatan Abu Bakar bersama Nabi. Nah, ini murtad ya. Awil ba'sa, awil jannata, awinar. Mengingkari hari berbangkit, mengingkari surga neraka, nah ini juga sama, murtad. Poin yang ke-20, au ka'an yukadziba nabiyan au yastakhifa bihi. Contoh misalnya ada orang yang mendustakan Nabi, mendustakan, meremehkan Nabi, au bimalakin, meremehkan malaikat, au yasubahuma, atau menghina Nabi dan malaikat, walau ta'ridon, meskipun dengan sindiran. Nah, ini sudah murtad. Jadi kalau ada orang yang menyindir dengan sindiran kan berarti indirect, tidak langsung ya, ucapan tidak langsung, dia menyindir, ya entah gimana caranya, yang intinya adalah mendustakan dan menghina dan mencela Nabi dan malaikat. Nah, ini dia masuk ke murtadan, auzubillah. Poin yang 21, au yakzifa Aisyata radhiyallahu anha, atau menuduh zina Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga sama, murtad. Au yadda'iya nubuwata au yusaddiqa mudda'iyaha. Poin yang ke-22, seseorang yang mengaku menjadi nabi, dia murtad kalau dia muslim. Demikian juga orang yang membenarkan orang yang murtad tadi itu sebagai nabi, itu juga dia pun menjadi murtad. Makanya jangan heran kalau kasus yang sekarang itu yang lagi viral, penghinaan oleh seseorang yang mungkin orang ini orang yang toleran, atau mungkin orang ini orang yang sangat sangat hebat gitu. Memang mukanya agak bukan kelihatan pribumi ya. Nah, ini contoh kasus kayak gitu ya. Nah, itu maka kalau sebelumnya dia Islam ya, maka dia murtad. Dan di sini ditambahkan tadi ya, ingat tadi itu ditambahkannya yusaddiqa mudda'iyaha, termasuk orang yang membenarkan klaim orang sesat. Nah, itu dia pun maka terbawa menjadi murtad. Tadi poin berapa tadi? 22 ya. Berarti sekarang 23. Ka'an yardo bil kufri kaikrohi muslimin alaih au isyaratihi alaih bi. Nah, juga selanjutnya di sini disampaikan bahwa kalau ada orang ridho dengan kekafiran, atau bahkan dia memaksa orang muslim supaya jadi kafir, atau dia memberikan petunjuk kepada orang muslim supaya jadi kafir, nah ini murtad orang seperti ini. Baik, poin selanjutnya, au isyaratihi ala kafirin bi'ana la yuslima wa in lam yastashirhu, atau dia memberi petunjuk kepada orang kafir bahwa dirinya itu tidak akan masuk Islam, gitu ya. Jadi dia menyampaikan kepada orang kafir bahwa dirinya ini nggak akan mungkin masuk Islam. Ya, meskipun ini dilakukan tanpa paksaan ya, tapi ini masuk kategori murtad. Jadi kepada orang kafir seperti itu nggak boleh. Dia mau masuk Islam malah kita bilang kamu mah nggak akan. Nah, itu kalau dijalankan aktivitas seperti itu bisa masuk kategori kemurtadannya. Poin yang ke-24, kaman talqini kafirin kalimat al-Islam idza talabaha minhu. Seperti ada orang yang melarang, mencegah
dibimbingnya orang kafir mengucapkan kalimat syahadat misalnya. Ketika orang kafir ini menghendaki itu. Nah itu murtad gitu. Nggak boleh itu, murtad. Au istimhalihi minhu walau sa'atan. Atau mengabaikan sang calon mu'alaf yang dia ingin masuk Islam dengan unsur kesengajaan dari kita, diabaikan. Nggak mau. Gitu ya. Itu juga sama, na'udzubillah min dzalik. Nah, itu dalam konteks man'un. Jadi ada upaya untuk menghalang-halangi gitu, orang masuk Islam. Bikhilafi doa, tapi memang hukumnya berbeda dengan doa katanya. Berbeda dengan doa. Binahwi contohnya, la razakallah al-imana au salabahu an fulanil muslimi inna rada tasdidal amri la ridhubi. Jadi kalau doanya dalam konteks marah ya, dalam konteks ketegasan. Jadi dalam konteks tegas atau misalkan peringatan ya, emosi gitu ya. Bukan dalam hal keridoan. Nah, ini hukumnya tidak sampai ke murtad katanya gitu. Contohnya apa? Contohnya kalau ada orang yang bilang, Razuqallah, Allah tidak akan memberi kamu, ya Allah tidak memberi karunia kamu al-iman dengan keimanan. Dengan nada tegas misalnya. Pokoknya kamu mah dasar nggak dapat rezeki iman. Dalam konteks ini dia marah-marah misalnya. Ya, marah-marah ke yang diajak bicaranya itu. Nah, maka ini nggak masuk kategori murtad. Tapi kalau dalam konteks keriduan, artinya dia ingin yang dia ucapkan itu terwujud, bukan sebagai gaya bahasa marah atau emosi. Kan ngomong itu ada dua kan ya gitu. Kadang-kadang ada yang disampaikan itu, yang disampaikan padahal maksudnya itu hanya teguran aja gitu ya. Teguran aja misalnya. Jadi bukan yang sebenarnya. Nah kalau yang seperti itu kan doa yang seperti itu dia istilahnya itu hukumnya beda dengan murtad. Jadi nggak murtad. Tapi kalau ridho, jadi kita mengatakan itu dalam konteks betul-betul harapan kita, keinginan kita, keyakinan kita terhadap si person itu, nah ini baru murtad ya. Ketika misalnya kita ngomong ke seseorang, salabahu an fulanil muslim, nah gitu. Salabahu, ya, salabahu anil fulanil muslim. Semoga Allah mencabut keimanan dari si muslim itu. Nah ini kalau ridho, maka murtad ya, yang berdoa seperti ini murtad ya, nauzubillah. Makanya hati-hati ya. Poin yang ke-25. Ka'an yufaddila al-waliya ala nabi au yuzawija bi'satan nabi ba'dan nabi ya Nasallam. Nah ini murtad juga katanya. Jadi kalau ada orang yang yufaddilal wali, mengutamakan wali ala nabi ketimbang nabi, nah itu murtad. Atau yujawiza, membenarkan bi'satan nabi ba'da nabiyana. Jadi menganggap ada nabi yang dibangkitkan sebelum nabi kita Muhammad. Kan nanti di Yaumul Mahsyar itu yang pertama kali pasca kiamat dibangkitkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena beliau yang akan memberikan syafaatnya. Terus meyakini ada sebelum beliau ada itu. Kalau meyakini, kalau itikad ya. Ini yang menarik ini, yufadilal wali ala nabi. Jadi kalau sampai ada orang yang ya memuliakan wali di atas para nabi, ini juga murtad katanya, nggak boleh. Jadi ingat suka jadi ingat berita-berita ya kayak begini. Poin yang ke-26, kan yakula innahu ra'allah iyanan fid dunya au kalimatu syifahan
au innallaha yahulu fi surati hasanatin au innahu yut'imuhu wa yaskihi. Di sederhananya gini. Jadi kalau ada orang yang mengaku melihat Allah, melihat Allah dengan matanya di dunia, atau mengklaim Allah berbicara kepadanya, nah ini murtad. Karena tidak lagi nabi kan, tidak lagi wahyu. Jadi kalau ada orang yang mengklaim ini juga murtad. Atau ada yang mengklaim Allah itu bersemayam dalam sebuah gambar. Waduh, bersemayam dalam sebuah bentuk. Atau berimajinasi bahwa Allah memberikan dia makan secara langsung dan minum secara langsung. Ini juga sama murtad. Gak boleh mempersonifikasikan Allah, itu termasuk kemurtadannya. Auzubillahi min dzalik. Selanjutnya au asqata anhu atamiza bainal halali wal haram. Nah, jadi di sini disampaikan, nah kalau ada yang mengucapkan Allah sudah tidak lagi mengharamkan yang ini dan juga sudah tidak lagi menghalalkan yang ini. Nah, ini udah murtad juga. Jadi kalau ada yang sudah tidak bisa membedakan lagi antara halal dan haram, kata dia, halal dan haram sudah dicabut sama Allah, sekarang mau bebas. Nah, ini juga murtad ketika dia ucapkan dengan i'tiqad dan azam, ya, nauzubillah. Contoh selanjutnya dari poin yang ini, poin ketika seseorang mengucapkan kata-kata yang kemurtadan. Nah, di sini disampaikan, au innal abda yasilu ilallahi min ghairi tariqil ubudiyah. Kalau ada yang bilang seorang hamba itu bisa sampai kepada Allah tanpa perlu ibadah, nah ini juga sama, murtad. Au innahu wasala rutbatan saqata anhu taklifu biha. Atau ada yang bilang dia sudah sampai, ya, dia sudah sampai spiritualnya itu pada level di mana sudah tidak perlu lagi menjalankan syariah. Nah, itu juga sama. Kata mu'alif rahimahullah, murtad yang seperti itu. Poin yang selanjutnya 27. Kada yakfuru man sakhira bismillahi ta'ala au nabihi au bi amrihi au nahihi au bi wa'dihi au wa'idhi au saghara ismallahi au wasafahu kawallah maliyun wakada. Dan begitu juga yakfuru, kafirlah, man sakhira ismallah, ya, man sakhira bismillahi ta'ala. Menjadi kufur orang yang mengolok-olok, meledek nama Allah, au nabihi, atau meledek nama nabi, atau meledek perintahnya. Jadi ada perintah, ada larangan, ada janjinya, ada ancamannya, itu dipermainkan dengan kata-kata kita. Nah, itu nauzubillah, itu pun termasuk kemurtadan. Atau sughara ismallah, atau menghina, mengkerdilkan nama Allah. Au wasafahu kaullah maliyun. Atau juga di sini disampaikan yang termasuk membuat murtad itu adalah menggambarkan Allah itu, sebagai orang yang tidak bisa berlaku adil. Nah, ini juga sama, nggak boleh. Poin selanjutnya, au ghayyara syai'an minal qur'ani au zada kalimatan fihi mu'taqidan, ya, annaha minhu. Poin yang ke-28, bisa di 28 ya kalau nggak salah ini. Nah, atau ada orang yang mengubah susunan Al-Quran atau menambah kata di dalam Al-Quran disertai dengan keyakinan bahwa yang dia ubah itu Quran, murtad. Au basmalah inda syurubi khamrin au zina istighfafan billah, ya, istighfafan bi ismillah.
Jadi kalau ada orang membaca bismillah sambil minum homer atau membaca bismillah sambil berzina, dalam rangka itu adalah penghinaan kepada nama Allah, maka dia murtad ketika itu. Nah ini juga, jadi memang konteks ketika istighfafan, nah ini ya, inilah murtad. Istighfafannya hati-hati murtad. Baik, poin selanjutnya, au qala lau amarani Allah au rasuluhu bikadza lam af'alhu. Jadi kalau ada orang berkata seperti ini, ya, seandainya Allah memerintahkan, seandainya Allah dan Rasulnya memerintahkan kewajiban ini, aku tidak akan mau melaksanakannya. Wah, ini juga masuk kategori kemurtadan. Selanjutnya, au anahu lau a'toniyau, ini dalam rangka penghinaan ya. Au anahu lau a'toniyal jannah ma dakhaltuha. Waduh, benar-benar ini. Istighfafan au inadan. Jadi kalau ada orang dengan sikap menghina, terus juga mengingkari, gitu ya, sambil ngomong, kalau Allah ngasih saya surga, saya nggak mau masuk ke surga itu. Nah itu juga sama, murtad, na'udzubillah min dzalik. Contohnya ya, mengerikan juga ini contoh-contohnya. Tapi ini memang real, na'udzubillah ya, memang real. Kadang-kadang di kalangan-kalangan liberal itu yang kayak begini itu nggak diperhatikan. Hati-hati tuh yang suka bilang masih butuh sholat. Nah itu na'udzubillah. Itu kalau dalam konteks istighfar, ya, kalau dalam konteks istighfafan atau dalam konteks inadan, dalam konteks inkaran, nah itu murtad loh, jadi murtad itu. Tapi kalau sekedar bercanda, dosa tetap itu ya, dosa itu. Makanya hati-hati, jangan bercanda dengan agama ya, jangan bercanda dengan istilah-istilah agama. Nauzubillah min dzalik. Contoh selanjutnya, aula akhadani bitarki salati mama ya ma'ama bi minasyiddati wal maradi talabani. Lau akhadani, seandainya saya disiksa bitarki sholah karena meninggalkan sholat, ma'ama bi minasyiddati, bersama dengan itu saya itu lagi kesusahan, wal maradi dan sakit, zalamani, Allah zalim kepada saya. Nah itu juga sama. Jadi membuat silogisme ya, membuat silogisme ini bahaya nih kayak begini, silogisme kayak gini. Seandainya Allah mengazab saya karena tidak melakukan sholat padahal saya sakit dan dalam kesusahan, maka Allah telah zalim kepada saya. Nah ini pernyataan ini juga termasuk perkataan yang menghantarkan orang yang berkata murtad. Atau termasuk di sini tambahan lagi di sini, Allah syahida indi nabiyun au malakun ma sodaktuhu. Ada orang yang bilang seandainya ya, seandainya di samping saya ada seorang nabi yang bersaksi atau malaikat yang bersaksi, saya tidak akan mau membenarkan kesaksian mereka. Nah ini juga termasuk murtad ya. Au qalal muadzin yakdzibu au sautuhu kal jarosi waroda tashbihahu bin naqushil kafaroti awil istighfafa bil adani. Nah, ini juga sama, masuk kategori murtad ya. Jadi ketika ada orang yang berkata, duh eta tukang adan ya, tukang adan itu suka bohong, adan itu bohong, nah, gitu. Apa yang dikatakan muazin itu bohong. Atau suara yang adan kayak lonceng gitu ya.
Jadi ini maksudnya kayak lonceng itu menyamakan ya dengan lonceng orang kafir, atau dalam konteks meremehkan azan. Nah, maka ini murtad gitu ya. Makanya sunnahnya ya kalau dengar azan ya diikutin ya. Ini malah diingkari. Nauzubillah min dzalik, murtad lah. Poin ke selanjutnya, ini banyak banget poinnya ya. Waman qala mustakhfifan sabu'tu minal Qur'an awi sholati awi zikri. Jadi kalau ada orang yang mengklaim dengan rasa meremehkan kepada ajaran Islam, dia bilang, saya bosan dengan Quran, saya bosan dengan sholat, saya bosan dengan zikir. Nah, yang dalam konteks mustakhifan ya, mustakhifan maksudnya tadi itu, afan, meremehkan, nah, maka ini tuh dosa. Kalau dalam konteks meremehkan, maka dia, maaf, bukan dosa, murtad ya, murtad. Tapi kalau dalam konteks tidak dalam rangka, mungkin dalam rangka bercanda, maka dia dosa. Aula akhaful kiamata au ayya syai'in al-mahsyaru au jahannam. Atau ada orang yang bilang, saya tidak takut kiamat. Ya, saya tidak takut kiamat. Atau saya tidak takut apapun yang ada di padang mahsyar, atau tidak takut pada neraka jahanam. Nah, ini sama. Kalau dilakukan dalam konteks penghinaan, ya dosa tentu. Maaf, murtad ya, murtad. Selanjutnya, au ayya syai'in amiltu wa qadik au ayya syai'in amiltu wa qad irtakaba ma'siyatan. Atau ada orang yang berkata, perbuatan apa sih yang nggak aku lakukan? Dalam kondisi dia itu sudah berbuat maksiat. Maksudnya dia mengomentari maksiatnya ya. Jadi dia bilang, maksiat apa yang belum pernah aku lakukan? Pada kondisi dia itu seorang pemaksiat. Nah ini, jadi dia takabur dengan kemaksiatannya, wah itu murtad itu. Kayak begini ini. Atau di sini disampaikan lagi, ayu sayin a'malu bi majlisil ilmi wa qad umira bihudurihi. Jadi ketika seseorang itu diwajibkan menghadiri majelis ilmu, majelis ilmu syariah, lalu dia bilang sambil menghina ke majelis ilmu itu, amal apa sih yang enggak aku pernah perbuat? Nah gitu, itu juga murtad ya. Ayya syai'in a'malu bi majlisil ilmi. Gitu, dia bilang gitu ya, amal apa yang saya lakukan dengan majelis ilmu ini? Nah gitu, jadi dengan nada maksudnya dia itu nggak berguna gitu, maksudnya konteksnya itu meremehkan majelis ilmu. Nah itu nggak boleh juga, murtad itu. Au qas'atu saridin khairun minal ilmi. Atau ada yang bilang, semangkuk sarid, makanan ya, sejenis makanan, semangkuk makanan itu lebih baik daripada ilmu. Nauzubillah. Itu juga sama. Mie ayam lebih bermanfaat daripada kitab tauhid. Nauzubillah. Itu kalau diucapkan dalam konteks penghinaan, istihza tadi itu ya, dalam konteks mustakhifan, maka dia murtad ya. Nauzubillah min dzalik. Au lanatullah ala kulli alim in lam yuridil istighraq wa illa lam yushtarat istighfafun lisumulihil anbiya wal malaika. Ini juga sama, parah juga ini.
Kalau ada seseorang yang ngomong laknatullah, laknat Allah ala kulli alim, bagi setiap orang berilmu. Nah, in lam yurid istigrok, meskipun dia maksud di sini tidak dalam konteks semua orang alim ya. Orang alim itu kan mencakup juga ulama, para nabi, malaikat itu alim juga. Nah, jadi kalau kondisinya seperti ini, ya, dengan dibarengi istighfafun, dibarengi penghinaan, maka murtadlah dia. Tapi kalau nggak dibarengi dengan penghinaan, misalnya dia ucapkan semoga laknat Allah kepada setiap alim, dan alimnya di sini dia maksudkan adalah oknum misalnya, itu murtad dalam konteks penghinaan. Jadi kalau dia menghina seorang alim, menghina seorang ulama, padahal keulamaannya itu sudah tidak diakui lagi, itu dia bisa masuk murtad. Karena memang bukan dilihat ulamanya, tapi ajarannya. Ulama itu membawa apa? Membawa ajaran Islam, gitu ya. Nah, wa illa, kalau ada orang yang mengucapkan tadi yang kayak tadi itu, lam yustarat istighfafun, nah, tidak dalam rangka menghina, tetapi istigrok, ya, tapi dia istigrok. Jadi dia mengglobalkan semua alim, pokoknya laknat lah pokoknya, kata dia. Nah, maka ini juga sama murtad. Kenapa? Karena lisyumulihi al-anbiya wal malaikat. Karena alim di sini mencakup para nabi dan malaikat. Meskipun tidak istigrok. Jadi kalau istigrok, kalau dia tidak istigrok, maka catatannya harus ada penghinaan. Dalam konteks penghinaan, maka dia murtad. Tapi kalau dia istigrok, mau dalam konteks penghinaan kayak mau enggak dalam konteks menghina atau bercanda, ini bisa kategori murtad, ya, nauzubillah. Karena ini ada kata-kata laknat ya. Poin selanjutnya, au tasyabbaha bil ulama'i awul wu'adhi awul muallimina ala hayatin muzriyatin bi hadrati jamaatin hatta yadhaku aw yal'abu istighfafan. Poin selanjutnya, dalam rangka dia meremehkan, dia ini meniru-niru gaya ulama tertentu, meniru-niru gaya penceramah tertentu, atau meniru-niru para mu'alim, para guru-guru ilmu agama misalnya. Nah, alahaiha dengan apa namanya, dengan kondisi muzriyah, gitu ya, bihadatul jamaah, di hadapan orang banyak. Jadi dengan kondisi menghina di hadapan orang banyak, hatta yadhaku, sehingga orang banyak itu, wah ini mah mirip kayak pelawak ya, nauzubillah min dzalik. Jadi di sini sampaikan kalau ada orang yang meniru-niru dalam konteks menghina, meremehkan seorang ulama, penceramah, atau guru agama di hadapan orang banyak, di hadapan audien, sampai audiennya ketawa, gitu ya. Nah, ini masuk kategori murtad. Nauzubillah min dzalik. Au alqa fatwa alimin, au qala ayyuzain hadza syar'u wa qasadal istighfar. Selanjutnya misalnya disampaikan di sini. Nah, jadi ada orang yang menyampaikan fatwa, melemparkan pernyataan seorang ulama ke tengah publik misalnya. Nah, sembari dia ngomong, sembari dia setelah itu sambil ngomong atau sambil dalam menghina, itu sama gitu ya. Jadi kalau menyampaikan fatwa sambil diledek fatwanya ini di hadapan publik juga sama, itu termasuk kategori murtad ya. Karena fatwa itu kan sebetulnya adalah ikhbar, menginformasikan mengenai hukum syariah kan gitu.
meskipun tidak melalui jalan yang mengikat ya. Tapi itu meremehkan hukum syara, itu nggak boleh juga. Nah, terus di sini juga disampaikan auqala atau berkata, ayu syai'in hada syar'u in qasdal istighfaf ya. Kalau misalnya qasada al istighfaf, niat untuk meremehkan. Jadi ada orang yang berkata dengan niatan untuk meremehkan, ya, meremehkan. Ayu syai'in hada syar'u. Hukum syariat apa ini? Nah, gitu ya. Nah, ini masuk murtad gitu ya. Baik, selanjutnya waman tamanna kufron summa islaman hatta yu'ta darahima masalan. Au an la yuharrimallah ma lam yakun halalan fi zamanin qattu kazina wa zulm wal qatli. Ada orang yang berangan-angan, memimpikan, menghayalkan, membayangkan dirinya menjadi seorang kafir setelah masuk Islam. Ya. Membayangkan seperti itu sampai dia dikasih uang misalnya, baru dia berhenti menjadi kafirnya. Nah, ini masuk kategori murtad ya. Jadi ada orang berangan-angan ingin jadi kafir setelah dia itu memeluk Islam, maka dia akan berhenti dari kekafirannya kalau dia dikasih uang misalnya. Nah, ini bayangan angan-angan kayak gini, angan-angan kemurtadannya, nauzubillah, ini nggak boleh. Bahkan di angan-angan murtad pun nggak boleh. Au an la yuharrimallah, atau berangan-angan seandainya Allah tidak mengharamkan malam yakun halalan, sesuatu yang memang tidak halal. Fi zamanin qatin, fi zamanin qatu, pada masa tertentu kazina, wazulm, kezaliman, dan wal qatl, pembunuhan. Jadi orang menghayalkan, wah kalau misalnya kegiatan haram itu boleh mah ya. Nah, kayak begitu. Misalkan zina kan diharamkan. Menghalalkan zina itu halal. Kalau ini diyakini, kalau ini disadari, maksudnya dengan kesadaran tanpa paksaan, ini bisa jadi murtad orang itu, angan-angannya. Au nasaballah ila zur fit tahrim. Atau dia menilai Allah, ya, menilai Allah zalim, menilai Allah jahat ketika mengharamkan sebuah perbuatan. Ini juga sama murtad. Au qala fil maksi wa nawihi innahu haqqus sultani mu'taqidan annahu haqqun. Atau dia berkata dengan penuh keyakinan bahwa perkataannya itu benar, berkaitan dengan pajak, cukai, dan semacamnya ya, misalnya. Dia bilang, oh ini pajak mah tuh milik penguasa aja lah, urusan penguasa pajak. Padahal itu haram. Maksudnya hak penguasa itu dalam arti dia membenarkan apanya? Pajaknya, membenarkan jinanya, misalnya kayak gitu. Nah, ini maka dia murtad. Karena di sini dikatakan mu'taqidan annahu haqqun. Ya, jadi itu catatannya. Ketika meyakini benar. Misalnya ada sebuah negara yang misalkan membolehkan pajak, membolehkan cukai, padahal ada dalilnya haram misalnya. Lalu orang yang sudah tahu dalilnya haram ini malah membenarkan, gitu ya, malah membenarkan. Biarinlah, masa sih, oh pemimpin kita salah misalnya, masa sih, nah gitu kayak gitu pakai masa sih, padahal mah jadi nggak boleh ya seperti itu ternyata. Karena konteksnya apa? Membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, itu nggak boleh katanya. Poin selanjutnya, waman labisa ziya kafirin mailan lidinihi aw dhalalal ummah. Waman labisa, siapa yang mengenakan pakaian ziya,
ya. Pakaian, siapa yang mengenakan zia pakaian kafirin, orang kafir, mailan, karena ada ketertarikan di dini kepada agama si orang kafir itu, audullala, atau menyesatkan al-ummah, umat Islam. Nah, ini juga sudah masuk kategori kafir, ya. Jadi cinta dengan fashion yang berkaitan dengan ibadah orang kafir, nah itu ternyata mengantarkan kepada kemurtadan. Au saba sayyakhain awil hasana wal husain. Nah, ini di dalam naskah yang Al-Fakir miliki secara tercetak itu ditulisnya Al-Hasan wal Husain. Tapi kalau dalam naskah maktabah yang terkenal di dalam soft copy ini, Saba Saykhaini au al-khitanain katanya. Au al-khitanain, ya. Nah, ini kalau ada orang yang mencaci maki Imam Bukhari Muslim misalnya, atau mencaci maki Hasan dan Husain, atau mencaci maki Umar dan di dalam catatannya Utsman dan Ali, ya, mencela Utsman dan Ali misalnya. Ini untuk sekte tertentu, ya, ada yang melakukan ini. Nah, ini juga sama, sudah murtad. Poin selanjutnya, waman qila lahu mal iman faqala la adri istighfafan. Itu juga murtad. Jadi ada orang yang ditanya, mal iman, aman itu apa? Nah, ada orang yang ditanya, apa sih keimanan itu? Fakola, terus orang ini menjawab sambil menghina, la adri, aku nggak tahu ah. Nah, itu murtad itu. Dia harus jawab dengan baik, gitu. Jadi kalau dia menjawab dengan baik, dapat pahala. Menjawab iseng-iseng tanpa ada unsur kesengajaan untuk menghina, misalnya karena dianya malas atau karena bercanda berlebihan, yaitu dosa. Tapi kalau misalnya dalam konteks penghinaan jawabannya ini, saya nggak mau tahu, nah berarti dosa. Itu maaf, bukan dosa, murtad. Catatannya sekali lagi istighfafan, ya. Au alasta musliman faqala la amdan. Atau ada orang yang disampaikan kepada dia, alasta musliman, Anda muslim ya? Terus malah bilang, bukanlah, gitu ya. La amdan, gitu. Dia bilang secara sengaja, enggak, bukan. Nah, jadi itu juga termasuk perkataan yang bisa mengantarkan kepada kemurtadan. Au lima lam ta'mur bil ma'ruf faqala mali bihadzal fudul. Nah, ini juga sama. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang, lima lam ta'mur bil ma'ruf, mengapa Anda tidak menyuruh kema'rufan? Terus orang ini sambil menghina bilang, mali bihadzal fudul. Apa sih keuntungan amar ma'ruf? Nah, itu sama. Dalam konteks istighfar, ya. Konteksnya itu adalah istighfafan, dalam konteks menghina. Selanjutnya, au qalim adfaraka fahuwa sunnatun faqala istihza'an biha laf'alu wa in kana sunnatun. Ada orang menyampaikan kepada dirinya, qalim, cukur atau potong, adfaraka, kukumu. Mungkin maksudnya sebelum Jumat misalnya, ya. Fahuwa sunnatun, karena itu adalah sunnah. Nah, orang itu istihza, meremehkan agama misalnya, atau menghina dengan ngomong langsung la'af'alu wa in kana sunnah. Nggak akan, meskipun sunnah nggak akan aku lakukan. Sabodoh. Dalam konteks istihza, ya, penghinaan tingkat berat, nah ini maka murtad. Contoh lagi yang lain. Poin selanjutnya, ya.
Waman qala li haukil, ya. Waman qala li muhaukil al hauqalah la tugni min ju'in. Kalau ada orang bilang kepada orang yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, ya. La tugni min ju'in. Omongan itu nggak akan mengenyangkan perut, katanya. Wah, ini murtad juga ini, ya, yang seperti ini. Auliman samata kabiron bi yarhamukumullah la takul hakadha qasidan anahu ghaniyun anir rahmah. Nah, ini juga murtad, ya. Au anta ajallun, ya, anta ajallu min an yuqala lahu dzalik. Jadi kalau ada orang gitu, ya. Kalau ada orang mendapati ada orang yang bersin, kan namanya bersin mengucapkan alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, yarhamukumullah, kan gitu, ya. Nah, lalu si calon murtad ini bilang, la taqul hakadha, atau anta ajalun min an yuqala lahu dzalik, kepada orang yang mengucapkan yarhamukumullah tadi itu. Nggak usah ngomong kayak begitulah. Gua nggak butuh lagi rahmat Tuhan. Gitu. Atau anta ajalun, kamu itu lebih mulia daripada perkataan kamu itu. Itu juga sama. Jadi menghina ucapan yarhamukumullah itu nggak boleh. Kan suka ada, ya, patembal-tembal gitu istilah dari Jawa Baratnya itu. Ada orang yang alhamdulillah, terus ada yang berdoakan yarhamukumullah, ada lagi yang lain dengan ngasal gitu. Nah, itu kalau niatnya memang menghina, itu bisa murtad loh. Nauzubillahi min dzalik. Selanjutnya, auliman fa'ala qabihan syar'an ka qatli syarik wa durbil muslim zulman ahsanta. Nah, ini, ya. Selanjutnya, kalau misalnya ada orang secara hukum syara itu berbuat kejahatan. Misalnya kayak apa namanya? Nah, jadi ada orang yang berbuat kejahatan secara hukum syara, terus dikomentari. Misalnya dikomentari kepada orang-orang yang dia qatli syarik, ya, pembunuh, pencuri, durbil muslim, dan juga membunuh seorang muslim dengan kezaliman, misalnya. Dengan ucapan ahsanta, wah hebat kamu. Nah, itu murtad itu. Jadi ketika kita memuji seseorang yang sudah melakukan kejahatan dalam pandangan Islam, misalnya, ya. Nah, ini dia murtad ini, orang seperti ini, ya. Jadi tidak boleh. Itu nggak boleh, ya. Jadi kalau ada orang yang berbuat kejahatan, misalnya dia ada pencuri, dibakar sama dia. Terus ada orang hanya sekedar curiga, langsung mukul aja, tuduh, ya, langsung. Nah, lalu dia ada orang yang muji. Nah, yang muji ini masuk kategori murtad. Karena dia apa? Karena dia karena dia memuji dalam konteks mengakui perbuatan yang dilarang oleh hukum syara. Itu nggak boleh. Baik, selanjutnya, au li zaujatihi anta habbu ilayya minallahi wa rasulihi wa rada mahabbata ta'zim lal mail. Kalau ada orang yang bilang kepada istrinya, wah istriku, engkau lebih aku cintai daripada Allah dan Rasulnya. Nah, ini dalam konteks keseriusan dia itu mengagungkan yang dia cintai, ya. Bukan dalam konteks gombal, misalnya. Nah, maka murtad ini. Kalau dalam konteks gombal bagaimana? Dosa.
gitu ya. Tapi kalau dalam konteks takzim, mengagungkan manusia lebih daripada seharusnya, itu murtad. Tapi kalau dalam konteks mail, hanya gombal-gombalan saja, itu dosa. Auli muslimin ya kafir bila takwil, atau sembarangan berucap kepada seorang muslim, wahai kafir. Nah ini juga nggak boleh. Ini bisa murtad ya bila takwil. Bila takwil itu misalnya tanpa alasan yang jelas, misalnya tanpa alasan jelas. Kalau ada seorang yang dinyatakan kafir oleh pengadilan misalnya, lalu kita bilang kafir, ya itu nggak masalah. Tapi kalau seorang muslim yang secara zahirnya masih bahkan sejolim apapun, nah itu tidak boleh kita sebut kafir ya. Au da'il ibadati az-zairati sa'anu fi amalil asror. Atau ada yang bilang, udah jangan, tinggalkanlah ibadah-ibadah zahir. Ya, tinggalkanlah ibadah-ibadah zahir. Yang penting sebetulnya adalah ibadah yang batin. Nah ini kalau ada orang yang bilang kayak begini juga, ini sama masuk kategori murtad ya. Ibadah-ibadah yang zahir itu misalnya yang saum, udah kalau Anda sudah bisa menjaga diri dari perkataan yang jelek, sudah bisa menahan diri dari perbuatan yang diharamkan, berarti nggak usah puasa lagi ya. Nah itu yang maksud murtad itu. Ini contohnya ada nih ya. Dail ibadati zohiro asya'nu fi amalil asror, katanya gitu. Jadi kalau Anda itu sudah bisa imsak secara substansial, udah nggak usah saum. Nah ini murtad. Kalau dia ngomong ini dalam rangka apa? Dalam rangka i'tikad. Dalam rangka i'tikad atau inkar. Ingat, serius jadi ngomongnya serius ini. Tapi kalau bercanda dosa ya. Poin selanjutnya. Wa man qala innahu yuha ilaih wa in lam yada' nubuwatan. Ada orang yang bilang, ada orang yang ngomong, sungguhnya ya, innahu yuha ilaih, sungguhnya dia sudah diberi wahyu. Wa in lam yada'i nubuwah, meskipun orang itu tidak mengakui kenabiannya. Nah ini sama, gitu. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena kenabian sudah terputus, wahyu sudah terputus. Jadi nggak boleh kita ngomong, wah itu si Anu dapat, wah gitu nggak boleh. Si Anu dapat wahyu itu, nauzubillah, nggak boleh. Meskipun si Anunya nggak mengakui ya, tapi kitanya itu yang kena hukumnya. Au innahu yadkhulul jannata wa ya'kulu min simariha wa yu'aniku al-hura qabla mautihi. Atau ada yang mengoceh atau bilang, ngomong ya, innahu, sungguhnya dia yadkhulul jannah, ya, dia masuk surga, wa ya'kulu min simariha, dan juga di surga itu dia makan buah-buahan. Wa yu'atiku ya wa yu'aniku al-hur, dan dia pun juga memeluk bidadari qabla mauti, sebelum dia mati. Oh, gitu. Kalau yang frase yang berbahayanya itu qabla mautinya nih. Jadi ada orang yang bilang, wah orang itu mah sebelum dia wafat dia sudah pernah ke surga, terbang, ketemu bidadari, makan buah-buahannya, udah gitu pulang lagi ke Purwakarta. Nah kalau itu itikodan, murtad itu kayak gitu, nggak boleh ya. Au inna nubuwata muktasabatun au inna martabataha tunalu bisifail qalbi. Atau ada orang yang bilang, sungguhnya kenabian muktasabatun, bisa dilatih. Au inna martabataha, dan bahwa atau sesungguhnya martabat kenabian, kedudukan kenabian atau level kenabian, tunalu bisifail qalbi, bisa dicapai, bisa diperoleh dengan hati yang bersih. Ini juga sama. Kalau yang ngomongnya ini adalah i'tiqadan, maka dia murtad ya. Nggak bisa. Jadi kenabian itu bukan hasil latihan, sebagaimana juga
martabat kenabian juga bukan hasil dari hati yang bersih. Kenapa? Karena ini masalahnya adalah masalahnya takdir Allah ini mah. Pilihan Allah ya, bukan urusan kita. Ini sudah parah ini. Au in sodakol anbiya'u fima qaluhu najauna. Nah, atau ada orang yang bilang gini, kalau para nabi itu bisa jujur dengan perkataannya, ya kita bisa selamat. Nah, ini sekali lagi dalam konteks pengingkarannya. Arti dari omongan ini apa? Artinya apa? Jadi nabi itu bisa bohong, artinya gitu. Jadi kalau nabi jujur ngomongnya, maka kita selamat. Ini kan mafhumnya apa? Kalau nabi bohong, nah berarti nabi bisa bohong. Nah, ini nggak boleh nih. Jadi ini tuduhan nabi itu berbohong. Nah, ini murtad ya. Nah, selanjutnya awillahu ya'lamu anni fa'altu kadza wa huwa kadzibun fihi. Atau ada orang yang berkata, Allah mengetahui gitu ya. Allah mengetahui sesungguhnya saya melakukan ini. Sesungguhnya saya melakukan ini. Nah, dalam kondisi orang ini kadzibun fihi. Jadi dia sumpah palsu dengan cara so heroik kayak begini ya. Misalnya dia itu lagi bohong. Dia itu berbohong, tapi dia bilang gini, Allah tahu aku yang melakukan kebaikan itu. Nah, padahal dia dalam rangka bohong. Nah, ini murtad ini enggak. Kenapa? Karena bawa-bawa nama Allah, ya Allah ini. Orang ada yang kayak begini ya. Selanjutnya, au mutirna bin najmi kadza muridan an lin najmi ta'siran fihi. Nah, hati-hati yang penyuka zodiak ini di sini. Nah, atau ada orang yang bilang, mutirna bin najmi kadza. Kita hujan karena ramalan bintang begini dan begini katanya gitu. Nah, ini maksudnya bintang itu memiliki pengaruh menurunkan hujan, bukan oleh Allah katanya gitu. Jadi hujan itu bukan oleh Allah, tapi karena bintang. Nah, ini kalau dia yakini murtad ya. Kalau nggak diyakini dosa. Wa man qala inna nabiyana Muhammad sallallahu kana aswad. Poin yang selanjutnya, ada orang yang berkata, sungguhnya nabi kami Muhammad ya, sungguhnya nabi kita Muhammad adalah orang berkulit hitam. Jadi kalau ada orang yang bilang begitu, ini murtad ya. Kenapa bisa kayak begitu? Karena ini dia berarti dia apa? Mengingkari, ya, mengingkari bahwa Nabi Muhammad itu orang Arab. Katanya ini berkulit hitam. Udah takdirnya, faktanya Nabi Muhammad itu adalah Arabiun, orang Arab kan gitu. Ini malah bilang Nabi kita itu sebetulnya orang berkulit hitam. Waduh, ini juga sama. Atau bilang laisa bi Quraisy au Arabiyun. Ya, au Arabiyin au insaniyin. Nabi Muhammad itu bukan orang Quraisy, bukan Arab, bukan manusia. Ini jadi kalau udah ada yang bilang-bilang kayak begitu, ini murtad. Nabi itu adalah sesosok malaikat yang turun. Nabi Muhammad itu sebetulnya malaikat turun ke bumi. Itu juga dosa. Kalau bercanda dosa, kalau diyakini murtad itu. Karena faktanya nggak gitu, bertentangan dengan dalil qot'i kan gitu. Dalil qot'i Nabi Muhammad itu ya Quraisy, Arabi, insanin, bukan aswad. Apalagi malaikah atau misalnya orang dari benua Eropa, bukan kan? Jadi kalau ada yang mengklaim, itu maka murtad ya. Aula adri ahwaladzi buisa bimakata au mata bil Madinah. Atau ada orang yang bilang, la adri, saya tidak tahu, ahwaladzi buisa bimakata.
Apakah baginda yang diutus di Mekah? Au mata bil Madinah. Apakah baginda wafat di Madinah? Nah, ini dalam kerangka apa ngomong kayak begini orangnya? Yaitu dalam rangka meremehkan bisa, atau dalam rangka dia ini mengingkari juga bisa. Jadi tidak boleh nih ucapan pengingkaran kayak gini. Sudah jelas-jelas Nabi itu diutus di Mekah kan, lalu jelas beliau itu wafat di Madinah. Ini malah diragu-ragukan. Saya nggak begitu yakin kalau Nabi Muhammad itu diutus di Mekah, mungkin di tempat yang lain. Atau dia bilang, saya nggak yakin Nabi Muhammad itu wafat di Madinah, mungkin di negeri yang lain. Dalam konteks keraguan-raguan, murtad ini. Kenapa? Karena majma' alaih ya udah jelas gitu. Dan ini dalilnya mutawatir ya, bicara soal ini. Jadi ini nabrak dalil mutawatir itu pasti murtad ya. Ketika menghina, pengingkaran, meremehkan, mencela, ya kan? Nah, ini semua kalau masuk kategori itu pasti murtad. A'adhanallah minal kufri wa hamana mimma yajuru ilaih. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kekufurannya dan juga melindungi kita dari perkara yang bisa menghantarkan kepada kekafiran. Amin ya rabbal alamin.